Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak dan Ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk konsinyering buat undang-undang perbukuan di Hotel Santika. Dan saya biasanya mengambil posisi diam itu emas. Saya selalu menunggu di ujung aja, walaupun mereka menunggu komentar saya. Kalau saya tidak kasih komentar, mereka maksa saya kasih komentar. Menurut laporan Anwar, TA saya, itu para TA yang lain menunggu komentar saya di ruang DPR itu. Karena biasanya agak istimewa. Tapi pada waktu konsinyering itu saya bicara duluan. Dan saya datang duluan. Jarang-jarangnya saya datang duluan. Sampai Pak Firman mengatakan, pembicara pertama kita berikan kepada orang yang datang pertama kali. Lalu saya bicara kira-kira begini. Saya emang amat concern dengan dunia perbukuan. Saya pembaca buku, saya penulis buku, saya penerjemah buku, saya penerbit buku, dan saya juga pernah menjadi pencetak buku. Buat saya buku adalah bagian penting dari hidup saya. Sekiranya saya membayangkan surga nanti, saya bayangkan surga sebuah perpustakaan besar. Dan saya duduk dalam sebuah kursi dengan laptop kecil di hadapan saya. Itu surga saya. Buku itu adalah bagian penting dari kehidupan saya. Karena itu saya sangat berkepentingan dengan undang-undang perbukuan itu. Sayang sekali bahwa undang-undang perbukuan itu sebetulnya limpahan dari undang-undang periode sebelumnya. Jadi saya lihat undang-undang itu sangat out of date. Misalnya definisi buku. Buku adalah karya tulis atau karya gambar yang terdiri dari sekurang-kurangnya 50 lembar. Dikumpulkan dalam 2 jilid, dicetak dalam bentuk kertas. Waduh, saya bilang, mestinya undang-undang perbukuan ini saya bilang lahir pada zaman revolusi Prancis. Bukan pada waktu sekarang. Insya Allah undang-undang ini saya bilang kalau disahkan, maka secara seksama undang-undang ini akan hilang dalam tempo. Seluruh hadirin itu waktu itu singkat-singkatnya. Ada kesan sedikit tentang itu juga. Waktu kemarin saya ngambil honor di Badan Legislasi, karena saya suruh ngambil honor ke situ. Nggak bisa katanya diambil sama TA. Waktu itu kata TA komisi, TA Baleg, tenaga ahli Baleg itu yang ada di kantor itu semua bilang, wah Pak, kemarin kami ini bengong mendengarkan pembicaraan Bapak. Terpesona seakan kami dapat kuliah yang sangat berharga. Begitu terpesonanya sampai kami lupa mencatat usulan Bapak itu. Gitu. Dan jadi dia minta supaya saya memberikan catatan-catatan tertulis untuk itu, kata gitu. Boleh dicek tuh, saksinya Ian. Sekedar menegaskan apa yang dibicarakan oleh Rema pada bagian yang terakhir. Bahwa saya itu selain bisa menulis dengan baik, juga bisa berbicara yang memesona dengan ejaan baru. Yang tidak saya sukai, saya sebetulnya lebih suka mempesona ketimbang memesona. Kembali lagi kepada dunia perbukuan. Buku memang bagian penting dari kehidupan saya. Saya tidak ingin mencari dalil-dalil tentang betapa pentingnya kita membaca buku. Dan saya ingin mewariskan kebiasaan membaca buku ini kepada keluarga saya. Ini keistimewaan Ustadz Miftah. Saya tidak tahu kapan dia baca bukunya. Mungkin itu keistimewaan yang tidak saya miliki. Tapi dia kelihatannya banyak baca buku. Cuma saya tidak tahu kapan dia bacanya. Mungkin ilmu laduni kali. Kalau saya kan kelihatan bacanya. Banyak sekali saya baca. Ada waktu-waktu saya membaca. Dan buku memenuhi seluruh ruangan. Tempat tidur saya tumpukan buku. Di kamar kerja saya ada buku. Di kamar tamu saya ada buku. Pada buku itu sudah sebagian besar dipindahkan ke perpustakaan. Apalagi sekarang dengan hadirnya e-books. Ya. Buku itu emang sudah ketinggalan zaman kalau buku dalam bentuk cetak terdiri dari sekurang-kurangnya 50 lembar.
Sampai itu diprotes oleh penerbit. Karena buku anak-anak katanya kurang dari 50 lembar. Apakah karena begitu tidak disebut sebagai buku? Saya bilang buku itu bukan hanya karya tulis, sekarang bukan hanya karya gambar, juga karya video, karya audio. Jadi sebuah buku itu sekarang, itu definisi itu betul-betul ketinggalan zaman. Jadi harus diperbaiki. Akhirnya saya dipaksalah untuk memperbaiki undang-undang itu sebelum dibicarakan dalam panja khusus itu tuh. Dan saya akan merombak undang-undang itu. Saya merombaknya itu emang dengan kesungguhan. Pertama karena itu dunia saya, dan kedua karena saya amat berkepentingan dengan undang-undang perbukuan itu. Target saya undang-undang perbukuan itu ialah satu saat pemerintah, misalnya diantaranya, membeli buku hak cipta, buku-buku yang terbaik dengan harga mahal. Kemudian setelah itu dia persilahkan penerbit siapapun untuk menerbitkannya. Terserah para penerbit itu bersaing nanti dalam menetapkan harga. Di Amerika itu satu buku, itu satu judul bisa diterbitkan oleh beberapa penerbit. Dan no problem di Amerika. Di sini kan jadi problem. Dan saya juga ingin dalam undang-undang itu bahwa hak penulis itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh penerbit. Dan penerbit harus dikenai tindakan pidana kalau dia tidak melaporkan secara transparan penjualan buku ini. Maaf namanya. Saya mah baik kok. Sekaligus sambil mengomentari bicaraan Mas Hernowo. Saya ini bukan hanya pembaca buku-buku ilmiah, saya juga pembaca buku-buku novel. Dulu kalau saya ke luar negeri, kesempatan saya untuk beli novel-novel, novel Sidney Sheldon, Stephen King. Saya tukang baca itu, baca buku-buku novel. Karena menurut saya baca buku novel itu pengantar kepada kita untuk membaca buku-buku yang serius. Dan itu mengilhami saya untuk membaca, untuk menulis juga seperti novel. Walaupun buku saya buku ilmiah, saya ingin menulisnya sebagai sebuah novel. Karena itu saudara kenal bahwa saya selalu memulainya dengan cerita-cerita. Seperti sebuah novel. Dan ada sebuah novel yang ditulis pada awal abad ke-19 Masehi. Novel itu ketika diterbitkan untuk pertama kalinya, dan itu lucu, dia karya pertamanya dari novelis itu, tapi itu karya yang menggoncangkan dunia waktu itu. Ia diadili karena karya tulisnya, tapi kemudian dibebaskan, dan setelah diributkan, dibicarakan, dan dibebaskan, akhirnya karyanya menjadi bestseller di Perancis pada waktu itu. Dia diadili karena karyanya itu terlalu realistis dan dianggap tidak senonoh untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Orang kan seringkali kalau tidak takut, mereka malu untuk melihat kebenaran. Penulis itu namanya Gustave Flaubert di Prancis. Dan karya tulisnya yang membuat heboh itu Madame Bovary. Kisah tentang seorang perempuan yang kerjanya selingkuh aja. Istri seorang dokter yang terlalu sibuk mengurus pasien-pasiennya secara kemanusiaan. Lalu istrinya gitu. Saya tidak ingin menceritakan tentu kisah-kisah perselingkuhannya. Takut mengilhami orang-orang yang tidak baik. Dengan alasan suaminya terlalu sibuk. Karya itu menghebohkan. Dan ajaibnya itu juga ya jadi masterpiece dia yang dikenang selama berabad-abad. Ia mempengaruhi Guy de Maupassant, sastrawan Perancis. Lainnya dia mempengaruhi Émile Zola yang novelnya dengan judul J'accuse pernah juga menghebohkan Perancis. Jadi dia adalah tokoh penulis buku yang menghebohkan. Buat saya Flaubert itu termasuk di antara inspirator. Saya baru cerita Flaubert sekarang ini aja. Terlalu banyak sebetulnya cerita yang belum saya sampaikan kepada Anda. Jadi rajin-rajin aja datang pada pertemuan yang ada saya di situ. Pasti masih ada ketemu kisah-kisah lainnya. Saya malah kekurangan waktu untuk berbagi pengalaman saya. Maaf rada sombong. Terlalu banyak ilmu saya dibandingkan dengan waktu untuk menyampaikannya. Yang pertama kali dengar kisah Flaubert itu istri saya. Saya selalu memberikan bagian terbaik kepada istri saya. Saya tidak peduli apakah dia mendengarkan saya atau tidak. Saya ngoceh aja tadi juga ini tentang Flaubert. Dan dia asik aja sambil berdandan.
Saya ngomong yang lain lagi, ternyata dia memperhatikan. Gimana selanjutnya itu? Yang selingkuh itu. Jadi yang istri dokter itu gitu. Oh, dia dengar kan. Jadi saya lanjutkan. Jadi istri saya itu diam-diam pendengar dan saya sering salah menduga. Saya kalau mau khutbah Idul Adha, saya bacakan dulu sama istri saya. Dan dia pasti menangis duluan sebelum jemaah menangis. Dia memperoleh keistimewaan fadail, ya, dari fadailnya itu dia minal awwalin dari segala hal yang saya sampaikan. Termasuk buku-buku juga, karena dia susahlah baca buku. Hanya satu buku yang dia rajin baca. Dan itu juga keistimewaan istri saya. Al-Quran. Quran aja dia tuh. Aneh katanya kalau baca buku, dia selalu ngantuk. Tapi kalau baca Quran, tidak. Kalau saya baca novel, nggak ngantuk. Apalagi novel Flaubert itu. Nah, kata Flaubert, dan itu menyimpulkan saya kira komentar kita tentang pembahasan Pak Hernowo. Kata Flaubert, kalau saya tidak salah itu juga di dalam buku Madame Bovary itu. Saudara yang tidak bisa bahasa Perancis, boleh baca dalam buku bahasa Inggrisnya, judulnya bisa di download di PDF. Madame Bovary di PDF. Dan emang saudara itu akan terpesona dengan tulisannya. Dia menulis itu sangat visual dan sangat hidup. Dia mengatakan, saya orang perfeksionis dalam menggunakan bahasa. Saya selalu memilih le juste mot, kata-kata yang tepat, the right word. Kadang-kadang dia memang nulisnya lambat. Kadang-kadang kalau belum menemukan kata yang tepat, dia berhari-hari merenung, mencari kata yang tepat. Jadi seluruh kata yang ada di situ itu berdasarkan pilihan yang melelahkan. Saya kira dia disebut the martyr of style oleh para pengulas sastra di Amerika. Orang yang sahidnya karena mempertahankan style penulisan. Nah, ada nasihat dia kepada saya yang saya catat, juga boleh Anda catat. Kata dia, ne lisez pas, janganlah kamu membaca comme les enfants lisent, seperti anak kecil membaca, for vous amuser, hanya untuk menghibur. Janganlah kamu membaca seperti anak kecil yang membaca itu untuk hiburan, pour vous amuser. Dan jangan juga kamu membaca comme les ambitieux. Jangan juga kamu membaca seperti seorang kutu buku, les ambitieux, les ambitiouslistes. Janganlah kamu membaca comme les ambitiouslistes, seperti seorang kutu buku membaca pour vous instruire, hanya untuk memperoleh pelajaran. Tapi kata dia, non, tidak semuanya itu. Lisez pour vivre, kata dia. Bacalah untuk hidup kamu. Jadi kita membaca itu untuk mengubah hidup kita. Untuk menjadi petunjuk dalam hidup kita. Untuk menjadikan pegangan dalam hidup kita. Itu ditunjukkan oleh Mas Hernowo. Setiap yang dia baca, dia jadikan sebagai bahan untuk cara hidup dia berikutnya. Sebagai bahan untuk memandang dunia dengan cara yang baru. Pour vivre. Ya. Mungkin bahasa Perancis saya tidak sebagus Anda, tapi saya pikir saya lebih mengerti bahasa Perancis ketimbang Anda. Untuk membuat kita hidup, saya teringat dengan konsep Mula Sadra tentang ittihadul aqil wal ma'qul. Kata Mula Sadra, setiap kali kita memikirkan sesuatu, dan sesuatu itu sesuatu yang baru, jiwa kita, seluruh pribadi kita akan berubah. Dia sebut itu perubahan esensial. Al-harakah al-jauhariyah. Kenyeling dulu sebentar. Saya kan selalu mengatakan, kalau ngomong kita ingin menarik, loncat-loncat. Jangan terlalu sistematis. Rema itu, nasihat saya. Kalau dosen itu sistematis, itu tidak menarik. Itu sebabnya ngobrol kita itu mengasihkan, karena tidak jelas sistematikanya. Kita bicara apa saja. Kita bisa 2 jam tadi dengan Rema itu bicara, mengasihkan. Kan bicaranya apa saja. Tidak ada sistematika kan. What comes to my mind,
apa yang datang pikiran kita, itu kita bicarakan. Itu sebabnya juga kalau Anda pacaran, lalu telepon-teleponan, itu telepon sampai panas. Kenapa? Karena yang dibicarakannya emang hot. Panas. Dan yang hot itu tidak usah sistematis. Sampai saya lupa tadi lagi membicarakan apa itu? Oh, ittihadul aqil wal ma'qul. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, membaca sesuatu, jiwa kita itu berubah. Esensi kita berubah. Kita bukan lagi kita yang sebelum membaca buku. Kita adalah kita yang baru. Al-harakatul jauhariyah. Nah tadi yang mau saya sebutkan itu pujian dulu dekan Fakultas Pascasarjana Unpad. Sekarang sudah meninggal dunia. Ketika dia baca buku psikologi komunikasi dari Ramato, dia mengatakan, Pak Jalal itu luar biasa, kata dia. Dia menulis sebuah buku ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang sederhana, kata. Dan kata dia, buku itu sederhana. Saya tidak lepas baca buku itu, padahal itu bukan bidang ilmu saya, kata dia. Saya tidak lepas baca buku ini. Dan saya merasa saya berubah karena membaca buku ini. Mungkin dia juga membacanya bukan untuk wuzamuzeh, bukan untuk menghibur, bukan untuk wuzangtuire, bukan untuk memperoleh pelajaran, tetapi untuk vivre, untuk kehidupan, supaya jadi bekal dalam kehidupan dia. Nah itu kata Mula Sadra, itu namanya ittihad al-aqil wal ma'qul. Kita berubah dengan apa yang kita ketahui. Jadi begitu kita mengetahui yang baru, diri kita juga berubah. Itu yang oleh Mas Hernowo tadi disebut growth, ya. Jadi buku itu berkembang terus-menerus, dan jiwa kita juga berkembang terus-menerus, ya. Mulai sekarang ini belajar Mas Hernowo, bacalah bukan untuk menghibur, bukan untuk, mungkin saya akan menambahkannya pakai kata semata-mata sekarang, ya. Bukan hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk mengambil pelajaran, tapi untuk mewarnai dan mengubah hidup kita dengan apa yang kita baca. Jadi ketika saya baca novel itu, saya bukan hanya membaca untuk hiburan saja, bukan untuk mengambil pelajaran. Saya membaca untuk menentukan jalan hidup saya. Itu dari Mas Hernowo tentang itu contoh membaca buku-buku saya untuk mengubah hidup saya. Dan saya sebagai penulis juga, saya ingin menulis buku saya tidak hanya untuk menghibur, tidak hanya untuk memberikan pelajaran. Saya menulis dengan upaya untuk mengubah hidup Anda. Jadi ketika, maaf saya menceritakan itu kembali, ketika seorang ibu di Bangka mengundang saya, dan saya bawa istri saya ke Bangka ini sebagai saksi, karena anaknya yang narkotik berubah menjadi anak yang saleh setelah membaca buku saya yang mendadak, itu bukunya. Buku Rindu Rasul, dan katanya itu anak itu sedang melakukan detoksifikasi di rumah sakit. Salah seorang anggota keluarganya digantikan untuk menunggui dia, dan sementara menggantikan, dia ketinggalan bukunya di situ. Lalu giliran berikutnya ibunya datang ke rumah sakit, dan dia terkejut sambil terharu sekaligus. Anaknya yang pecandu narkotik itu sedang sujud dalam keadaan menangis terisak-isak. Dan berubahlah seluruh jalan hidupnya. Itu menjadi sebuah epifani yang mengubah jalan hidup dia. Dan saya diundang dengan tiket dari dia. Kemudian berangkat beserta istri saya. Itu ibunya dari jauh melihat saya itu sudah menangis, menjerit-jerit. Histeris lah, excited. Jadi begitu datang istri saya dipeluk habis-habisan. Maksud dia sih mau memeluk saya, tapi kan tidak mungkin. Jadi dia peluk istri saya. Itu sebabnya juga saya bawa istri saya. Menghindari fitnah yang seperti itu. Itu hidup dia berubah karena membaca buku. Rupanya waktu itu dia baca buku bukan hanya vous amuser, bukan juga vous entuire, tapi dia membaca buku itu untuk vivre, untuk hidup. Tapi pernah juga dulu saya mengumpulkan anak-anak di situ di pesantren Mutahari, para mahasiswa
Dan seorang anak tiba-tiba datang kepada saya minta dilantik sebagai sarjana. Masih mahasiswa dia. Dilantik sebagai sarjana, saya bilang, atas dasar apa saya melantik kau sebagai sarjana? Saya hafal buku Bapak, Pak. Buku psikologi komunikasi. Dan boleh Bapak tes. Lalu Bapak buka bab. Lalu saya buka bab 2 kalau saya tidak salah. Dan dia betul, tanpa buku itu dia hafal bab 2 itu. Saya terkagum-kagum, saya sendiri boro-boro hafal kan penulisnya. Dia hafal dengan titik komanya itu sangat hafal. Dan akhirnya kami harus membawa beliau ke rumah sakit jiwa. Buku itu telah mengubah dia. Membuat goncangan dalam hidup dia. Sehingga dia tapi ya itu hanya sebentar, mungkin goncangan aja. Dan akhirnya jiwanya itu escape into higher order. Jadi jiwanya setelah digoncangkan, itu menurut hukum Ilya Prigozhin, pemenang hadiah Nobel dalam fisika, itu dia loncat kepada struktur yang lebih canggih. Dia sekarang menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di sini, yang termasuk dosen pinter juga. Dan yang membuat otaknya berguncang ialah buku psikologi komunikasi. Terakhir ini, kemarin saya bertemu dengan seluruh direktur bank di DPR, BNI, direktur BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Setelah itu mereka salaman kepada saya. Yang satu, Pak, saya ini pembaca buku Bapak. Kata. Saya cek aja itu apa yang Anda baca itu. Islam aktual, Islam alternatif, Pak. Gitu. Terus lewat lagi, direktur bank satu lagi juga, saya juga Pak pembaca buku Bapak. Ya. Dan dia menyebutkan buku-buku, saya penggemar buku Bapak. Dan di antara anggota-anggota DPR itu, banyak yang datang ketika lihat saya, Kang Ja, dan dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai pembaca buku. Jadi saya pikir, ini buku saya telah mengubah hidup sekian banyak orang. Dan kalau saya sekarang ini meninggal dunia, saya paling tidak, saya akan meninggal dunia menutup mata dengan tenang. I have changed the world. Saya sudah mengubah dunia dengan buku-buku saya. Bukan hanya dulu, Pak Hernowo kan ada buku, Books That Change the World. Buku-buku yang mengubah dunia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Dulu itu buku-buku mengubah dunia. Dan saudara sekarang bergabung dengan penulis buku yang mengubah dunia. Saya kira tentang Remo udah sekaligus juga saya bahas tadi sambil lewat. Kalau di luar negeri sih ada acara berjumpa dengan penulis, meeting with the author. Kalau sebuah buku terbitkan, biasanya perjumpaan dengan penulis buku itu. Karena kadang-kadang kita bisa memperoleh ilmu lebih banyak lagi di balik buku yang ditulisnya dengan berjumpa dengan penulisnya. Dan tanya sama Rema apa betul pernyataan saya itu, dia pasti menjawab absolutely true. Itu pasti benar, absolutely correct. Dan kehadiran saudara di sini yang membaca buku saya itu emang bisa melengkapi perubahan dalam hidup saudara. Saya ingin mengakhiri lagi, mudah-mudahan saudara hafal ucapan Gustave Flaubert. Apa bisa dicari dalam internet? Boleh dicari, tapi mungkin carinya pakai bahasa Prancis. Jadi tulis citation, kutipan, Gustave Flaubert, bisa ditulis livre de Lisée, atau tentang Lisée, misalnya tulis Lisée. Nanti akan ada tulisan itu. Mungkin, tapi saya belum pernah mencobanya. Dan dia mengatakan begini, ne lisez pas comme les enfants lisent pour vous amuser. Ni lisez pas comme les ambitieux lisent pour vous instruire. Lisez pour vivre. Non, lisez pour vivre. Ini terjemahan saya, sudah ada penafsiran di dalamnya.
Janganlah kamu membaca seperti anak kecil semata-mata untuk hiburan. Janganlah juga kamu membaca seperti orang-orang kutu buku itu semata-mata untuk belajar. Tapi bacalah buku untuk hidup kamu. Paul Vivre. Mohon maaf, kita ternyata tuh pas jam 11.